Jadi pertama itu namanya pabrik tempe dan tahu. Tidak ada pabrik Ya, tempe tahu yang besar. Semua ya, kecil-kecil. Hanya 50 kilo, ya, 100 kilo, 200 kilo, atau 500 kilo ya, gitu ya per hari. Nah, ya, jadi ini adalah semuanya untuk rakyat kecil. ya, Dan kalau memang ini, dan saya melihat arahnya pidatonya Presiden kita ini, Pak Prabowo, ini mengarah untuk ya, membantu kepada pengrajin tempe tahu, rakyat ya, kecil. Tapi sampai sekarang sistem impornya ini itu masih ya, seperti ini, sistem bebas. ya, ya, Jadi dulu itu yang ya, namanya kopi bisa hidup. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-8 Juni 2025 dengan topik Direktur Eksekutif BAN PT mengatakan bahwa masalah anggaran masih menjadi kendala proses akreditasi. Pernyataan Ketua Aptisi tentang penurunan mahasiswa perguruan tinggi swasta dalam 10 tahun terakhir. Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sains Al-Quran, Universitas Sangga Buana, dan Universitas Siliwangi yang mencapai akreditasi unggul di level institusi. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendiskusikan mengenai arah Koperasi Indonesia menyongsong Hari Koperasi 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi yaitu Bapak Aib Saifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia, Gakoptindo. Apa kabar Ya, Pak Aib? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Mhm. Baik, Pak Aib mungkin bisa diceritakan perkembangan sampai saat ini Gakoptindo, kemudian Puskopti, sampai Kopti-Kopti di daerah itu seperti apa Pak aktivitasnya? Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi Ya, kalau boleh diceritakan, dulu itu kira-kira ya, 17 tahun lalu, tahun 2008, itu ya. harga kedelai itu tidak terkendali. Hmm, Akhirnya, karena saking mahalnya harga kedelai tahun 2008, hmm, kami ini mogok nasional. Tiga ya, hari tidak bikin tempe dan tahu. hmm, Sejak itu, Menteri Koperasinya waktu itu Pak Sarif Hasan, itu mengumpulkan semua itu pengrajin tempe tahu seluruh Indonesia di kantor koperasi, ya, karena induk kopti-koptinya itu tidak berfungsi dan tidak jalan. Nah, hmm, setelah itu eh, kumpul sekian ratus orang dari sekian banyak itu, terus dibentuklah ini Gakoptindo, Gabungan Kopti hmm, Indonesia. ya, Kenapa begitu? Karena kalau Inkopti dihidupkan lagi, itu masih ya, banyak bisul-bisul dan catatan-catatan ya, ini tertinggal, sehingga akhirnya dibentuklah Gakoptindo yang baru. ya, Nah, pada waktu itu dipilih itu yang namanya Ketua Gakoptindo. Padahal saya sebetulnya bukan bukan
anggota Kopti, tapi saya didekopin waktu itu. Ya. Akhirnya dengan dukungan semua pihak, saya dipilih menjadi ketua Gakoptindo mundur mulai tahun 2010. Ya. Jadi sampai sekarang ini sudah 15 tahun menjadi ketua Gakoptindo. Ya. Jadi sudah 3 kali RAT, 3 kali pemilihan, dan itu saya diminta lagi. Dan insya Ya. Allah minggu depan, itu bulan Ya. Juni ini kami akan RAT lagi yang keempat kali. Ya. Dan Ya. kelihatannya kalau boleh, ya saya ini biar istirahat lah gitu. Ganti Ya. dengan generasi yang Ya. lebih muda dan lebih lebih eh, lebih eh, Sekar. futuristik dan ya dan lain sebagainya. Jadi itu yang Ya. pertama. Kedua, Ya. pada waktu itu pemerintahan Pak SBY Habibie, Pak SBY Ya. itu menugaskan Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi untuk menyusun database. Oh. Database dari pengrajin tempe tahu pada waktu tahun 2008 ini itu Ya. disusun oleh kementerian, instruksi ke daerah-daerah, dan tersusun database-nya itu adalah seperti ini. Jadi nanti saya Ya. akan WA ke Bapak ya, Ya. Baik. database-nya. Di situ tercatat ada 244.000 pengrajin Ya. pabrik tempe tahu di seluruh Indonesia, ada di Hmm. 27 provinsi dengan jumlah tenaga kerja kira-kira 1,5 juta orang. Tenaga kerjanya, Ya. belum termasuk keluarga. Itu Ya. tahun 2008 Ya. database-nya. Nah, dengan adanya sistem perdagangan kedelai impor dan pelaksanaan pemerintahan membina itu pengrajin tempe tahu, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Ya. Dari 244.000 ini, dari 27 provinsi, kemarin itu tahun lalu, itu Ya. disusun database lagi, ternyata Ya. hanya ada tinggal 18 provinsi. Dan Hmm. terus dari 244.000, hanya yang terdaftar tinggal 180.000. Begitu, Hmm. tempe tahu. Ya. Jadi menurun, tapi produksinya lebih kurang tetap. Karena Ya. memang permintaan sama, cuman Ya. akhirnya yang lebih kuat daripada ini, yang lebih kuat eh, disusun ya. Yang lebih kuat modalnya akhirnya masih bertahan sampai sekarang. Itu Ya. yang pertama. Nah, sehingga kenapa begitu? Karena sekarang ini untuk impor kedelai itu bebas, Ya. tidak sesuai dengan Hmm. peraturan yang ada. Jadi dengan demikian, makanya itu yang kuat itu akan tetap eksis. Ya. Malahan pada waktu tahun 2012 akhir, 2013 sampai 2016, 3 tahun Ya. itu saya sendiri mencoba impor kedelai Ya. dari Amerika pakai baju Ya. Gakoptindo. Dan Ya. akhirnya ternyata saya kalah bersaing dengan importir yang Ya. ada. Kenapa? Ya. Karena kalau saya itu eh, impor Gakoptindo itu selalu pakai kontainer. Ya. Karena jumlahnya kecil-kecil, kadang-kadang 50, 100, Ya. 500, 1.000. Dan pernah Ya. terakhir itu paling besar 3.000 ton. Ya. Sedangkan kalau pakai kapal itu minimal 25.000 ton, itu pakai Minimax, kapal yang mini. Sedangkan kalau Panamax itu antara 50 sampai 60.000 ton satu kali impor. Padahal kalau buat kami itu kalau 50.000 ton, kalau kali harga misalnya mudahnya 10.000 sekarang, Ya. itu 500 miliar gitu. Jadi kita tidak tidak
Bisa. Oh gitu ya. Jadi makanya karena modal saya kecil, akhirnya Ya, pada waktu 2016 itu saya impor itu kedelai, itu modalnya sampai dengan Indonesia, waktu itu harganya sampai dengan 5.500 rupiah. ya, Padahal importir-importir umum itu menjual itu 8.200, 8.300. ya, ya, Nah, sehingga wah, ini anggota saya bakalan untung karena saya mau jual bukan hanya paling 5.400 atau 5.500 paling tinggi. Jadi begitu datang kedelai saya yang 3.000 ton, waktu itu saya karena dengan BRI saya deposit dulu uangnya dan lain-lain karena Gakoptindo tidak dikenal. Sehingga buka eh, LC dan lain-lain itu waktu itu 3.000 ton kira-kira sekitar 2 juta dolar, Pak. Gitu. ya. Jadi dari harga begitu datang di sini, modal saya 5.500, saya mau jual lebih sedikit atau ini, tiba-tiba itu importir-importir ini semua dari 8.000 sekian diturunkan harganya menjadi 5.000. Masya Allah. Ya, Saya saya ya, bilang ya. biarin rugi, saya turunkan juga samakan 5.000. Dia turunkan Hmm, lagi jadi 4.800. ya, Akibat lebih jauh, kedelai yang sudah datang di Tanjung Priuk ini, yang ada 75 kontainer kali 40 ya. ton, jadi 3.000 ton, itu karena terlalu lama di kontainer, sampai dengan 2 bulan lebih, itu kedelainya itu akhirnya keluar akarnya. Jadi seperti Hmm. toge. Akibat lebih Ya, jauh, itu busuk dan tidak bisa dijual. ya, Nah, jadi akibat lebih jauh ya saya berhenti impor dengan ya, kerugian begitu dan mudah-mudahan ini eh, menjadi pelajaran sehingga sampai sekarang ya, tidak ada lagi importir-importir ya, yang di Indonesia ini yang mau impor kedelai kecuali yang ya, selama ini bermain begitu. ya. Pak, Karena memang Pak, dikuasai. saya mau tanya sedikit. Saya mau tanya Ya. sedikit. Gakoptindo dengan jaminan pasar yang ada, yaitu para anggota, yang kesulitan modal, apakah bank atau eh, negara lah gitu tidak bisa membantu, Pak? Jadi dari 27 provinsi dan ada sekitar 250 kabupaten dan kota madya, Ya, ada Kopti yang dibantu melalui KUR, ada juga Kopti yang tidak dibantu. ya. Tapi dibantunya itu oleh agen-agen importir ini, diutangin. Hmm, Sehingga baru ya, kalau sudah bikin tahu dijual, bikin tempe 3 hari baru jadi hari keempat dijual baru dibayar. Begitu. Nah, akibat lebih jauh itu karena itu yang namanya kur itu ternyata pengembaliannya itu tidak lancar oleh Kopti. Ini pengrajin ini di daerah-daerah. Akhirnya ya. bank sampai sekarang tidak ada yang memberikan kur kepada Kopti. Jadi kalau toh berjalan selama ini adalah utang daripada agen-agen importir ini, gitu. Ya, baik. Nah, kalau sampai saat ini kebutuhan total pengrajin tahu tempe se-Indonesia itu sampai berapa, Pak? Dan berapa persen yang harus diimpor? Jadi kebutuhan kedelai dari dulu sampai Ya. sekarang lebih kurang 3 juta ton per tahun. Ya. Dari 3 juta ton per tahun, itu kalau dinilai uangnya, kalau kali Ya. 10.000, itu kan sudah berarti 30 triliun itu Pak. Ya. Ya. Gitu. Nah, Hmm. tapi
itu yang namanya eh, dari 3 juta ton itu 2,7 juta ton lebih Hmm. impor dari Ya. Amerika atau Kanada atau Brasil. Sedangkan Hmm. kedelai lokal itu hanya 300.000 ton Ya. gitu. Kadang-kadang kurang, Ya. kadang-kadang lebih begitu. Ya. Ya. Begitu. Baik. Ya. Nah, eh, sekarang pemerintah kelihatannya itu mempunyai perhatian yang besar terhadap koperasi. Nah, apakah sudah ada tanda-tanda bahwa sudah akan menyentuh kebijakan ini ke koperasi tahu tempe, Pak? Jadi saya ini sudah berusaha ke kiri kanan ke menteri ini dan lain-lain. Dan pada waktu itu adalah zaman pemerintahannya Pak Joko Widodo, presidennya. Dan alhamdulillah kami tukang tempe tahu itu bisa menghadap kepada Pak Joko Widodo, minta Ya. tolong please ini. Iya, Hmm. saya ini tiap hari makan tempe atau tahu. Begini sampai akhirnya Pak Jokowi datang di kantor Kopti yang di Jakarta Barat di Semana, Hmm. lihat begitu dan lain-lain. Tapi begitu diimplementasikan kebijakannya itu tidak Ya. berjalan, Ya. tidak berjalan. Jadi tetap jadi di dalam undang-undang tentang pangan, undang-undang bahan pakan pokok itu kalau tidak salah itu nomor 18 tahun 2012. Di Ya. situ disebutkan bahan pokok yang menghidupi hajat hidup rakyat banyak wajib dikuasai negara. Hmm. Dan itu bahan pokok yang em, menghidupi rakyat Indonesia yang banyak itu kalau tidak salah ada 9 atau ada 11, Ya. yaitu beras, jagung, kedelai, ikan, minyak, dan lain sebagainya. Padahal di dalam ini daftar ini ada kedelai. Tapi yang lain, beras, jagung, ikan, daging, cabai, bawang, itu dikuasai negara melalui bulog Hmm. atau apa dan lain-lain. Ya. Tapi kedelai bebas. Hmm. Hmm. Jadi saya Ya. tidak tahu ini kenapa seperti ini. Saya sudah Ya. berulang kali nanya, 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 dan lain-lain. Tapi jawabannya ya Ya. tetap Jadi aja berjalan. Pak Aib sampai pemerintahan Pak Prabowo yang mulai dengan akan membentuk koperasi desa itu yang Kopti belum tersentuh Pak ya. Belum. Kami sedang berupaya ya untuk menghadap kepada beliau dan sudah datang dan sudah bertemu dengan Menteri Menko Pangan Pak Ya. Zulkifli Hasan dan dia juga akan membantu kami. Kami juga sudah mencoba mau melalui apa Pak Hasim atau lainnya itu Ya. ingin agar supaya diperhatikan ini pengrajin tempe tahu yang Ya. jumlahnya itu jutaan orang. Ya. Terus yang kedua, itu pada umumnya Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta lebih, itu saya Ya. percaya di atas 100 juta orang penduduk Indonesia biasa makan tempe dan tahu. Ya. Gitu. Kenapa? Ya. Karena harga tempe dan tahu ini kalau bicara gizi dan ininya itu tidak kalah oleh daging, telur dan Ya. lain-lain. Tapi harganya tempe dan tahu hanya 10% daripada Ya. daging atau ini. Misalnya daging itu 150.000, harga tempe itu 1 kilo, itu hanya kira-kira 10 atau 15.000 rupiah. Ya. Begitu. Ya. Baik. Begitu. Jadi kalau pengadaan kedelai, terutama yang impor, itu sepenuhnya apa ya, dibebaskan sebagai bisnis yang bebas. Lalu peran koperasi tahu tempe apa, Pak? Jadi sebagai informasi, Ya. zaman Pak Harto dulu
di ya, mana kepala bulognya itu almarhum Pak Busanul Arifin. ya, Itu kedelai itu tidak ada yang bisa impor kecuali Bulog. eh, Semua importir, semua pedagang tidak ada yang bisa impor kedelai, hanya ya, Bulog. Dan disitulah zaman keemasan itu Kopti sejak tahun 78 sampai tahun 2000-an itu Kopti selalu hidup. Makanya hmm, ada yang namanya gudang, tiap kabupaten itu sudah punya gudang dulu itu, ya, Kopti-Kopti itu. ya, Dan itu eh, Koptinya juga hidup sampai 270 lebih. Tapi sekarang itu di bawah 200 pada mati pada ini. ya, Begitu. Koperasinya. Padahal koperasi ini katanya eh, undang-undang eh, dasar di pasal 33 penting. ya. Begitu. Yap, Pak Aib, ini sepintas kalau kita amati sistem perekonomian di bawah Pak Prabowo ya, orang menyebut Prabowo nomik itu kelihatannya akan menggeser dari pasar bebas ke apa perekonomian rakyat lah gitu kira-kira belum Ya, belum jelas juga bentuknya. Tetapi apa sebenarnya yang diharapkan oleh Kopti pengrajin tahu tempe ini dari pemerintah. Artinya seperti apa yang diharapkan yang ideal menurut ya. Kopti? Jadi pertama itu namanya pabrik tempe dan tahu. Tidak ada pabrik Ya, tempe tahu yang besar. Semua ya, kecil-kecil. Hanya 50 kilo, ya, 100 kilo, 200 kilo, atau 500 kilo ya, gitu ya per hari. Nah, ya, jadi ini adalah semuanya untuk rakyat kecil. ya, Dan kalau memang ini, dan saya melihat arahnya pidatonya Presiden kita ini, Pak Prabowo, ini mengarah untuk ya, membantu kepada pengrajin tempe tahu, rakyat ya, kecil. Tapi sampai sekarang sistem impornya ini itu masih ya, seperti ini, sistem bebas. ya, ya, Jadi dulu itu yang ya, namanya Kopti bisa hidup. Misalnya ya, di Kopti Jakarta Barat saja di sini, ya, itu komplek Koptinya itu ada luasnya 12,5 hektar. ya, Gudangnya, gudangnya itu ada lebih kurang sekitar hampir 1 hektar. Gudangnya saja. Besar sekali. Itu sudah terbangun zaman dulu Pak Busano ya, Arifin almarhum. Kenapa? ya, Karena memang harga kedelai dari impor dijual oleh Bulog langsung ke Kopti-Kopti. ya, Sehingga Kopti bisa hidup. ya, Sekarang ini dengan adanya bebas, impor kedelai itu oleh importir dijual dulu kepada ya, agen-agennya dia, baru ya, setelah itu dijual kepada kami. Begitu. ya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Aib, seperti apa idealnya tata niaga kedelai ini yang paling cocok untuk pengrajin dan paling cocok untuk kepentingan Kopti? Siapa yang harus impor? Jadi kalau memang itu kalau mengacu kepada zaman bahula itu yang hanya boleh impor hanya Bulog. Tapi Ya, kan sekarang dunianya situasi perdagangan ya, dunia berbeda. Paling ya, tidak ya, diaturlah mana yang untuk kecil-kecil, yang untuk rakyat ini pengrajin tempe yang kecil itu biarlah koperasi yang bergerak, ya, dimodalin gitu ya. Karena ya, untuk impor ini pengalaman kami pada waktu dulu kami impor, kalau itu pakai kontainer, satu kontainer
itu untuk 1 ton ongkos angkutnya itu hampir 80 sampai $100 per metrik ton. Ya, Tapi kalau pakai kapal, apakah kapal kecil, Minimax, Panamax atau Maximax, itu 1 metrik ton itu hanya 30 atau $40. ya, Jadi belum apa-apa sudah ada perbedaan ongkos logistik dari ya, Amerika ke sini atau ya. Kanada atau Brasil gitu. Ya, baik. Jadi kalau pemerintah ingin memperhatikan pengrajin tahu tempe juga Kopti itu harus membenahi sistem tata niaga impor. Artinya diberi kesempatan apakah Kopti ke Kopti langsung atau melalui Bulog. Oke, itu satu. Bulog, Nah, ya. kemudian pemerintah ternyata berhasil melakukan swasembada beras yang ingin dilanjutkan ke komoditas lain termasuk kedelai. Nah, Ya, ya. apa saran Pak Aib dan kalangan Kopti pada umumnya mengenai swasembada ini? Kenapa selama ini sulit dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi memang saya juga heran pada waktu yang lalu itu yang namanya bibit kedelai yang ditanam di sini itu adalah bibit yang natural, yang asli, gitu ya, Ya, yang ya, alami. Sehingga kalau ditanam 1 hektar, hasil panennya itu kedelai itu antara 800 kilo minimal sampai dengan ya. maksimal 2 ton. Hmm, Itu karena itu bibit kedelainya, bibit kedelai yang asli, yang natural. ya. Sedangkan di Amerika, Brazil, Argentina dan lain-lain, bibit kedelainya itu adalah bibit yang GMO, Genetic Hmm, Modified Original. Sudah ada zat kimianya. hmm, Sehingga hasilnya itu 1 hektar bisa sampai dengan 4 atau 5 ton hmm, 1 hektar. Jadi kalau pakai bibit lokal ini hanya maksimum rata-rata gerobogan saja yang percontohan oleh pemerintah ya, itu 1 hektar itu cuman antara 1,2 sampai dengan 1,5 ton lah rata-rata. hmm, Jadi kalau misalnya sekarang dijual itu harganya 10.000, penghasilan petani kedelai hanya 15 sampai 20 juta per 3 bulan. hmm, Tapi kalau misalnya itu ditanam itu pakai yang GMO, bisa 5 ya, ton, itu bisa lima ya, puluh juta per ya, 3 bulan. Sehingga petani Indonesia tidak mau ya, tanam kedelai lokal ini karena yang non GMO kalau istilahnya itu. ya, Kenapa? Karena kalau itu tanah 1 hektar ditanami padi, bisa hasilnya itu 5-6 ton, bisa kira-kira bisa 50 juta. Ditanami bawang, jagung, dan lain-lain, ya. 1 hektar itu bisa 40 sampai 60 juta. Tapi kalau ditanami kedelai, cuma 15-20 juta. Jadi petaninya nggak mau karena bibitnya itu. Ya. Nah, Nah, sekarang permasalahannya apa, Pak Aib? Kenapa Pak, tidak bisa menanam yang tadi, GMO tadi? saya tidak tahu, saya sudah usul ke Menteri Pertanian, waktu dulu Menteri yang lama, Ya, supaya diganti tanam itu yang bibit GMO seperti di Amerika atau Brazil. ya, Begitu. Jawabannya waktu ya. itu kita ini kalau ada pakai zat kimia, itu takut ada racun atau ada ini, ada Oh, bikin penyakit dan lain-lain. ya, Padahal itu yang namanya kami atau rakyat Indonesia yang ya, ratusan juta orang sudah lebih daripada 30 tahun lebih itu ya, makan tempe yang ya, GMO. Nggak pernah ada ya, yang sakit perut atau apa. ya, Begitu. ya. Jadi ini luar biasa, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, Betul. sekarang tentang koperasi secara umum.
ini kalau akan memberi peran kepada koperasi di dalam perekonomian Indonesia, menurut Pak Aib, eh, apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi misalnya begini, sekarang ini perjalanan sistem yang berjalan sekarang sudah Ya, sekian puluh tahun berjalan dan ya, ada plus minusnya. Sehingga kalau memang mau ada perubahan, perubahan bertahap. Jadi hmm, jangan sekaligus. Maksudnya misalnya ada eh, ada pengrajin tempe tahu yang sudah menikmati dengan agen-agen ini, tapi ada juga yang terpuruk, akhirnya bangkrut dan lain-lain karena tidak punya modal, tidak punya ini dan lain-lain. Nah, jadi akibat lebih saran kami, rubahlah ini sistem perdagangan kedelai secara ya, bertahap, secara bertahap. ya, Jadi dengan demikian ada nanti pengrajin kedelai yang diuntungkan atau kopi yang ya, ini dan yang kedua ada juga yang sekarang importir-importir yang selama ini juga sudah ya, berjasa. Jadi saya juga tidak boleh ini mereka berjasa memberikan ini. Kenapa? Karena kedelai selalu ada. ya, Itu yang kami terima kasih kepada importir ini, kedelai selalu ada. Kenapa? Karena kalau kedelai tidak ada satu hari atau dua hari saja, itu yang ya, namanya tukang tempe tukang tahu ini tidak makan. Karena hmm, dia bikin tahu besoknya jadi dijual dapat uang, terus beli kedelai lagi, sisanya makan dan lain. Jadi harian, harian hmm, begitu. Jadi kalau misalnya ini di ya, sekaligus itu kasihan gitu ya. Jadi ya, bertahap saja. Misalnya ada daerah-daerah mana yang bisa dikendalikan atau yang ya, susah dikendalikan seperti sekarang. Misalnya itu di Indonesia Timur itu tukang tempe tahunya boleh dikatakan kecil sekali karena memang hmm, makan tempe tahu kurang. Di daerah Aceh, di Kalimantan gitu ya. Itu tapi kalau di Jawa itu Masya Allah itu banyak sekali. Sampai itu ya, di Malang contoh misalnya. ya, Tempe Malang itu dibikin kreasinya. Di Bogor ada Rumah Tempe Indonesia RTI. Itu ya, ada dibikin tempe itu dibikin ada burger tempe, eh, ada apa namanya tuh, macam-macam. Jadi ya. tempe itu. Baik. Nah, sekarang kalau secara umum, Pak, apa yang dihadapi oleh masyarakat koperasi, terutama karena undang-undangnya ini yang tidak kunjung diperbaiki. Jadi pertama itu kalau bicara secara mendasar dan lain-lain, basic daripada pengrajin tempe tahu 90% lebih itu not well educated, tidak Hmm, berpendidikan yang baik. ya, Makanya itu kami juga mengusulkan kepada pemerintah itu sekarang ini SD, SMP, SMA itu sudah banyak di mana ada puluhan ribu. Tapi universitas koperasi hanya satu di Indonesia, yaitu IKOPIN yang di Bandung. ya, ya, Dan itu IKOPIN yang di Bandung karena memang koperasi ini tidak menjanjikan, peminatnya itu sedikit ya, dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Sehingga sebetulnya kalau memang mau dibantu, ini contoh, itu yang namanya koperasi-koperasi ini atau kopti ini, tiap kabupaten di Indonesia ini ya, ada 500. Itu ya, please kirim aja dua orang, misalnya ke IKOPIN Bandung, ya, jadi 1.000 orang, dan itu kalau nggak salah itu yang namanya biaya kuliahnya itu hanya 10.000, 10 juta satu tahun. Jadi ya, kalau dua orang hanya 20 juta per kabupaten.
Hmm. Tapi ada 1.000 orang, itu nanti orang-orang yang levelnya sarjana ini bisa mendidik koperasi-koperasi atau ini bidang Ya, lain. Begitu. ya, baik. Eh, Luar biasa. Nah, secara terakhir, secara organisatoris Pak, ini kopti-kopti, puskopti yang tadi jumlah provinsinya sudah mulai berkurang. Ini ke depan kira-kira prospeknya seperti apa? Apakah masih punya harapan atau makin lama makin menyurut? Jadi saya terus terang tetap semangat tinggi. Kenapa? Nah, Landasan saya dan teman-teman ini ada di dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 33 tentang koperasi. ya, Dan kedua, kami ini sebetulnya punya sarana untuk ya, meningkatkan well educatednya ini orang-orang koperasi dengan adanya ya, IKOPIN di Bandung ya, yang levelnya sudah universitas sekarang. Jadi hmm, sejajar. Nah, namun itu yang namanya IKOPIN di Bandung itu napasnya juga sudah ngap-ngapan gitu ya. Terus juga pengrajin tempe tahunya ini yang seperti ini. Dari dulu 2008 ada ya, 244.000, sekarang tinggal 80.000 gitu ya. Dari 27 provinsi hanya tinggal 18 provinsi yang aktif, itu pun anggotanya banyak berkurang. Sehingga pelan tapi pasti ini menuju kepada kehancuran. Ini yang saya ya, sedih. Makanya saya walaupun sudah tua intinya itu, tapi saya semangat untuk membantu supaya ada manfaatnya bagi ya, bangsa dan negara ini, begitu. ya. Baik, Amin, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Aib Saifuddin, Ketua amin, amin. Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia, Ya, amin, masih terus bersemangat untuk amin. memperjuangkan koperasi pada umumnya maupun terutama Kopti dan membantu Ya, para pengrajin tahu tempe seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah mengerti dan ya, mengambil kebijakan yang lebih amin, dekat amin, pada amin. ekonomi Ya, kerakyatan. Terima kasih Pak baik. Aib, sukses terus, Saya selamat terima berjuang. kasih. Terima Ya, kasih. Semoga sehat sejahtera semuanya, ya terima kasih. rakyat Ya, Indonesia dan pengrajin ya, tempe tahu dan Bapak juga ya, silahkan makan ya, tempe tahu yang iya akan Pak. mendunia. Saya Dunia. lagi upayakan supaya bisa ekspor. Begitu. Ekor, ya baik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Aib. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-8 Juni 2025 dengan topik Direktur Eksekutif Ban PT mengatakan bahwa masalah anggaran masih menjadi kendala proses akreditasi. Pernyataan Ketua Aptisi tentang penurunan mahasiswa perguruan tinggi swasta dalam 10 tahun terakhir. Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sains Al-Quran, Universitas Sangga Buana, dan Universitas Siliwangi yang mencapai akreditasi unggul di level institusi. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kontak yang ada pada video.